Terpujilah Tuhan yang telah memberkati kita pagi hari ini, saudara. Kita ada di tempat kita masing-masing. Kita mempersiapkan diri kita untuk memuliakan Tuhan. Tuhan kita baik, Dia sungguh sangat mengasihi kita. Dia memberkati kita. Marilah kita datang kepada Tuhan, membawa hidup kita di pagi hari ini, dan bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang Tuhan beri. Kita bisa datang memuji dan menyembah Dia. Sebelum kita memulai doa kita di pagi ini, saudara, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama supaya doa kita ini doa yang berkenan kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk pagi ini, hari yang Kau beri, hari yang indah. Engkau telah membangunkan kami, membangkitkan kami dari tempat tidur kami berbaring, Tuhan. Dan hari ini kami datang di hadapan Tuhan, membawa hidup kami, membawa syukur kami kepada Tuhan. Mengalirlah kuasa Tuhan, kiranya doa kami ini sungguh menyenangkan hati Tuhan. Persekutuan kami kepadamu ya Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami bersyukur kepada Tuhan, dan kami terima sukacita kekuatan daripada Tuhan kepada kami sepanjang hari ini, sehingga sepanjang hari ini hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih. Selamat pagi bagi kita semuanya. Hari ini marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bawa hidup kita sebagai persembahan hidup yang kudus berkenan kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Kau layak menerima pujian kami. Tuhan, terima setiap pujian kami, penyembahan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Kau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya
hari ini kami seluruhnya ya Tuhan. Kami berasal di rumah-rumah ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Kami bawa hati kami. Kami bawa pujian penyembahan kami ya Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Engkau Tuhan Yesus Kristus memberikan pemulihan bagi kami. Ya Allah, ya Allah.
Allah yang berkuasa. Dia jawaban bagi kita. Arahkanlah pandangan kita kepada Yesus, maka Dia akan mengarahkan pandangannya kepada kita. Tujukanlah pandangan kita kepada Yesus. Angkat hati kita, angkat wajah kita kepada Yesus, maka Dia menyambut kita dengan tangan kasih-Nya. Yesus berkata, marilah kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan memberikan kelegaan bagi kita pada saat ini. Tuhan akan memberikan sukacita. Tuhan mengangkat beban kita dan Dia berikan kelegaan bagi kita. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Pandang wajah-Mu ya Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Mazmur 121 ayat yang pertama berkata, saudara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manalah datangnya pertolonganku? Pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tadi malam kita tertidur terlelap, tapi Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan menolong kita. Sesungguhnya tidak terlelap, tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah menjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak lagi menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Itu sebabnya pagi ini betapa pentingnya kita mengarahkan pandangan mata kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan Allah yang setia. Haleluya. Kami berikan yang terbaik bagimu Tuhan. Ku berikan yang terbaik dan jiwaku, segenap hatiku ku berikan padamu ya Tuhan. Ku berikan hidupku dan jiwa. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita berikan hidup kita kepada Tuhan. Bawa hati kita. Persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan
Anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, seluruhnya kita yang ada di doa pagi ini, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Semakin hari menyatu dengan Tuhan, saudara. Persekutuan kita dengan Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita. Oleh sebab itu tiap-tiap hari mari kita terus menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Jangan biarkan apapun yang menghambat, menghalangi kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Di dalam persekutuan kita dengan Tuhan terletak kekuatan kita. Haleluya. Mari saudara, kalau kita sudah bersatu dengan doa tadi, saudara, maka kita bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Kita baca firman Tuhan ini, saudara, untuk boleh memberkati kita semuanya. 1 Tesalonika 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan akan memberkati kita, saudara. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan saudara bersama dengan saudara kita Delmi Panjaitan akan membacakan ayat yang kedua. 20 nanti kita akan sama-sama membacanya. Kita akan mulai. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk
mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu memang kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, tetapi menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kami hidup sesuai dengan kehendak Allah dan yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat yang di dalam Yesus Kristus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus, malah lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? 20 bersama-sama saudara. Sungguh kamu pun kemuliaan kami dan sukacita kami. Amin. Puji Tuhan. Haleluya saudara. Terpujilah Tuhan Allah kita yang begitu luar biasa, yang memanggil dan memilih kita menjadi anak-anaknya, menjadi hamba-hambanya, yang bisa mendekat kepadanya tiap-tiap hari, bersekutu dengan dia saudara. Tiap-tiap hari kita bisa belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan mengajari kita, firman Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita. Bagaimana kehidupan Paulus setelah dia diselamatkan oleh Tuhan. Saudara yang kasih, hidupnya yang mencintai Tuhan, hidupnya juga yang mencintai jiwa-jiwa. Saudaraku, bagaimana Paulus menceritakan perjalanannya, pelayanannya, saudaraku yang kasih, memberitakan firman Tuhan di Tesalonika. Nah, dia telah memulai perjalanannya pemberitaan Injil, saudaraku. Dalam pemberitaan Injil itu dia tidak hanya mendapatkan sukacita, saudara, tapi ada begitu banyak penganiayaan, ada banyak penghinaan yang didapatkan oleh Paulus, saudara. Nah, jemaat yang ada di Tesalonika ini masih muda, saudara, masih muda. Beberapa bulan Paulus memberitakan Injil Tuhan di sana, tetapi karena orang-orang Yahudi yang menganiaya dia, mulai daripada Filipi, saudara yang kasih, dia dianiaya. Oleh karena penganiayaan itu, dia pergi dari kota ke kota, saudara. Tetapi sekalipun Paulus
mengalami penganiayaan, mengalami penghinaan yang demikian rupa, mengalami tantangan yang berat seperti yang kita baca tadi, saudara, itu tidak menghambat dia untuk tetap bersemangat, untuk tetap memberitakan Injil bagi orang-orang yang membutuhkannya. Saudaraku, di dalam mengiring Tuhan, Tuhan tidak mengaruniakan kepada kita hanya kelegaan. Tuhan tidak memberikan kepada kita hanya sukacita, saudara. Tapi Tuhan juga mengaruniakan kepada kita penderitaan untuk kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ada tantangan-tantangan hidup yang kita alami, tapi ketahuilah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, itu untuk mendewasakan kita, itu untuk menguatkan kita, bukan untuk menekan, bukan untuk melemahkan kita. Tantangan, pergumulan, pencobaan yang kita alami dalam Tuhan bukan bertujuan untuk menghambat pertumbuhan kita, bukan menghambat sukacita kita, tapi justru itu mendewasakan kita, menguatkan kita dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi, dengan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, saudara, membuat kita semakin berseru kepada Tuhan. Karena Daud berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuji aku." Ada begitu banyak orang datang kepada Tuhan dengan sakit penyakit, dengan pergumulan, dengan masalah rumah tangga. Ada begitu banyak orang yang lupa kepada Tuhan ketika semuanya berjalan dengan baik, usaha berjalan dengan lancar, anak-anak semuanya patuh dan kemudian dapat juara, usahanya semakin bertambah-tambah, dan kemudian keluarga juga baik-baik saja. Nah, orang-orang yang demikian kadang-kadang bisa lupa akan Tuhan. Mereka bisa pergi berjalan-jalan, santai di hari Minggu, menikmati berkat-berkat Tuhan, dan bisa membuat mereka lupa beribadah kepada Tuhan. Tapi ketika kita mengalami tantangan-tantangan hidup, di mana kita tidak sanggup lagi, tidak mampu lagi, kita mudah dan gampang berseru kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Paulus juga dalam memberitakan firman Tuhan, di sini kita melihat, kamu tahu saudara-saudara, bagaimana kami ketika kami memberitakan Injil. Kamu tahu kedatangan kami tidaklah sia-sia. Dan bagaimana kami berusaha untuk memberitakan Injil. Kami banyak mengalami tantangan, rintangan. Kami mengalami penganiayaan. Kami dihina. Dikatakan saudaraku yang kekasih. Ayat yang pertama kedua itu tadi dikatakan. Namun dikatakan karena pertolongan Tuhan, Allah memberikan kepada kami kuasanya untuk memperoleh keberanian dalam perjuangan yang hebat. Ada tantangan, tapi di balik tantangan itu ada pertolongan, dorongan yang begitu kuat di dalam hati Paulus, di dalam hati mereka untuk terus berjuang memberitakan Injil Tuhan itu. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikan dorongan, Tuhan memberikan keberanian, Tuhan memberikan tenaga dan kuasa kepada kita, sehingga kita sanggup menjalani hari-hari hidup kita, melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, sebagai ibu rumah tangga, untuk mengurus rumah tangga kita, sebagai pemimpin-pemimpin di perusahaan, untuk memimpin perusahaan kita, untuk kita bisa menjadi berkat bagi karyawan-karyawan kita. Nah, ayat yang keempat dikatakan di sini, sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan berita Injil kepada kamu, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan hati manusia, melainkan menyukakan hati Allah. Jadi hidup ini adalah panggilan, saudara. Sebagai ibu rumah tangga, Tuhan telah memilihmu ibu untuk menjadi istri bagi suamimu. Dan Tuhan menyanggupkan engkau sebagai suami pada saat ini. Mungkin ada tantangan-tantangan hidup dalam rumah tanggamu. Sesungguhnya Allah telah memilih engkau bapak menjadi suami bagi istrimu, menjadi bapak bagi anak-anakmu, dan engkau disanggupkan oleh Tuhan. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Paulus berkata, oleh karena kasih karunia Allah, Allah telah mempercayakan kami untuk tugas ini.
Apa tugasmu pada saat ini, saudara? Sesungguhnya Tuhan memberikan tenaga, Tuhan memberikan kekuatan. Ada tantangan? Ya pasti. Tapi sebagai orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan, yang telah ditetapkan oleh Tuhan, yang telah dipercayakan Tuhan untuk mendidik anakmu, engkau sanggup. Untuk suami bagi istrimu, engkau sanggup. Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Bahkan Tuhan memberikan kemampuan, kesanggupan kepadamu, sehingga engkau sanggup mampu melakukan tugas yang telah Tuhan percayakan itu, saudara. Oleh sebab itu, Paulus berkata, itu sebabnya, karena Tuhan menganggap kami mampu untuk melakukan tugas ini, layak untuk tugas ini, maka kami memberitakan Injil tidak menyenangkan hati manusia. Bukan untuk menyenangkan hati manusia, tapi menyenangkan hati Allah. Firman Tuhan berkata yang baru kita baca dari kitab Kolose, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sebagai karyawan, lakukanlah untuk Tuhan. Sebagai suami, lakukanlah untuk Tuhan. Itu sebabnya kalau suami takut akan Tuhan tidak mungkin selingkuh. Kalau suami yang takut akan Tuhan tidak mungkin malas-malas. Sebagai istri, lakukanlah tugas pelayananmu di rumah. Bukan untuk menyenangkan manusia, tapi menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, maka kita juga akan, apa yang kita lakukan itu akan menyenangkan hati manusia. Tapi sebaliknya, kalau kita menyenangkan hati manusia, mencari perhatian manusia, belum tentu hati Tuhan disenangkan. Cari Tuhan, senangkan Tuhan, maka hati orang-orang di sekitar kita, hati pimpinan kita, hati karyawan kita, anak-anak buah kita akan berkenan kepada kita. Karena tidak mungkin bertentangan. Itu, saudara. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23 berkata, tidak ada hukum yang menentang itu. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang itu. Tidak ada orang yang tidak suka akan hal itu. Dan Tuhan meminta kita melakukan buah, baik dalam pemberitaan kita. Maka Paulus berkata, kamu lihat bagaimana kami hidup. Sejak semula kamu tahu itu. Kami tidak mencari loba. Kami tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ketika kita tulus mengerjakan pekerjaan kita, mulai dari doa pagi kita, kemudian nanti kita beranjak dari doa kita ini, melakukan tugas-tugas pekerjaan kita yang telah Tuhan percayakan. Percayakah Bapak Ibu bahwasanya kerjamu di kantor itu adalah tugas yang dipercayakan Tuhan bagimu? Usahamu itu, bahwasanya itu adalah tugas yang dipercayakan Tuhan bagimu? Sebagai ibu rumah tangga, percayakah Bapak Ibu bahwasanya itu adalah tugas yang dipercayakan Tuhan kepadamu? Sebagai hamba Tuhan, saya yang memberitakan firman, yang dipanggil Tuhan sebagai pelayan sepenuh waktu, percayakah saya ini ada tugas yang daripada Tuhan? Oh iya, saya percaya ini adalah tugas yang dipercayakan oleh Tuhan. Lakukanlah dengan kemurnian dan dengan ketulusan. Lakukanlah bukan untuk mencari loba, kepentingan diri sendiri, tapi sesungguh-sungguhnya ketika kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, Tuhan pun memberikan upah kepada kita. Jangan arahkan mata kita kepada upah, tapi arahkan pandangan kita kepada Yesus. Seorang pekerja berhak mendapat upah. Kalau ibu mengerjakan pekerjaannya dengan baik di rumah, maka ibu berhak mendapat upah. Dan firman Tuhan berkata, dari Tuhanlah kita mendapat upah. Dia akan memberkati suami kita, Dia akan memberkati usaha kita, Dia memberkati hal-hal yang berhubungan dengan kita. Dari situ Tuhan membuka jalan kepada kita. Oleh sebab itu, saudara, jangan kita berusaha untuk mencari perhatian manusia. Kita berusaha untuk tidak menyakitkan sebagai hamba Tuhan. Berusaha untuk tidak menyakitkan hati manusia. Bagaimana supaya tidak tersinggung, bagaimana supaya nanti tidak sakit hati. Lalu kita mulai ikut dia. Lama-lama nanti, saudara,
melemahkan kebenaran. Berusaha untuk mencari keuntungan, bagaimana supaya mendapat sumbangan dari pelayanan. Akhirnya lama-lama nanti salah, sulit untuk memperbaikinya. Kalau sudah sulit untuk memperbaikinya, saudara, mulai suam kebenaran itu. Integritas sebagai seorang hamba Tuhan tidak muncul lagi. Kalau kita mulai mencari keuntungan sendiri, maka suami tidak lagi dengan mantap melihat istri itu. Istri tidak lagi sebagai seorang yang berintegritas. Demikian juga suami, demikian juga karyawan. Pimpinan kita di kantor juga bisa hormat kepada kita sekalipun kita bawahan. Kalau kita melakukan tugas kita dengan takut akan Tuhan, dengan berintegritas, dengan jujur, dengan rajin, tidak sembarangan. Sekalipun dia bos kita bawahan, dia tidak sembarangan kepada kita. Kenapa? Karena dia lihat kita bekerja sebagai orang-orang yang berintegritas, sebagai orang-orang yang tulus, sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, sebagai orang yang murni mengerjakan tugas itu. Jangan takut saudara, Tuhan ada di pihak kita. Sepanjang kita ada dalam kebenaran, mengandalkan Tuhan, maka Tuhan ada bersama dengan kita. Itu sebabnya Paulus berkata, ayat yang ke-10, kamu tahu, kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu, menguatkan kamu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Kalau kita hidup seperti ini, Paulus berkata betapa kami hidup seperti seorang bapak, seorang ayah, mengajari anaknya satu persatu. Betapa kami salehnya harus kami hidup dalam keadilan, dalam kebenaran. Kami tidak bercacat. Hiduplah sebagai anak-anak terang, di mana kita nanti berada, saudara. Hendaklah perbuatan baikmu itu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Maka mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Sembari kita bekerja, saudara, pekerjaan kita selesai. Orang melihat perbuatan baik kita, kita juga mendapat upah. Bapa di sorga juga berkenan kepada kita. Lakukan semuanya ini dengan sukacita. Dan hidup ini, ketika kita melakukan seperti ini, hidup ini tidak menjadi berat. Memang Tuhan berkata, kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Mengikut Tuhan itu tidak berat. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup adil, jujur, berlaku ramah, mengasihi satu dengan yang lain, hidup ini tidak berat. Saudara, hidup ini tidak berat. Pergumulan-pergumulan ada jalan keluar. Jangan buat hidup ini berat. Nikmati hidup ini. Terlebih pada saat ini kita sudah melihat dalam waktu 2 tahun ini, masa-masa pandemi. Toh juga kita sampai pada saat ini, oleh anugerah Tuhan, kita bisa hidup, kita bisa menikmati berkat Tuhan. Nikmati hidup ini, waktu-waktu yang ada, yang Tuhan berikan pada saat ini. Nikmati, permuliakan Tuhan lewat hidup kita. Jadilah menjadi berkat kepada orang-orang lain, sama seperti Paulus. Tuhan memberkati kita. Ini renungan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini, saudara. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan Allah kami. Ajaiblah Engkau Tuhan. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hiduplah sebagai anak-anak Tuhan. Hiduplah di dalam terang Allah. Muliakan Tuhan. Tuhan adalah kekuatan. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali.
dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Ku kan terbang tinggi bersamanya. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama denganmu Tuhan, bersama denganmu Yesus. Haleluya. Ku menyembahmu, ku tinggikan namamu, ku muliakan namamu Tuhan. Syukur bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Ajaiblah segala karya-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk renungan firman-Mu. Terima kasih untuk persekutuan kami dengan Engkau pagi hari ini. Kami akan bangkit sebagai anak-anak Tuhan yang mengerjakan pekerjaan yang Kau percayakan untuk kami lakukan. Dimanapun kami berada, apapun yang Kau percayakan bagi kami pada saat ini, setiap kami akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang Kau percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mengalirlah kuasa Tuhan, melimpah kuasa-Mu bagi kami. Perlengkapi kami dengan roh, dengan kekuatan daripada Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Kau suruh untuk kami kerjakan. Sebagai ibu rumah tangga, berhasil menolong suami, berhasil mengurus anak-anak, berhasil mengurus rumah tangganya, dan menjadi saksi bagi lingkungan sekitar. Sebagai kepala rumah tangga Kau Tuhan Allah memberkati. Tuhan memberikan hikmat kekuatan, Tuhan memberikan tenaga bagi mereka untuk mendidik, untuk memimpin keluarga mereka, bahkan untuk bekerja, menjalankan usaha pekerjaan mereka dimanapun berada. Sebagai anak-anak ya Tuhan, melakukan tugas mereka, hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagi yang sekolah, berkati sekolah mereka Tuhan, supaya mereka tidak terikat dengan gadget-gadget yang menyita waktu mereka ya Tuhan, tapi supaya mereka tahu membangun diri mereka sebagai anak-anak mahasiswa. Tuhan tolong mereka semua, berhasil mereka ya Tuhan, berhasil mereka dalam studi mereka. Sebagai anak-anak muda yang bekerja, berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Hidup mereka menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, menjadi berkat bagi pimpinan mereka, menjadi berkat bagi teman-teman sahabat mereka ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, Tuhan, hidup kami menyenangkan hati-Mu. Pagi ini kami minta kekuatan daripada Tuhan. Kami hidup untuk menyenangkan hati Bapa. Apa yang telah Kau percayakan bagi kami pada saat ini, Engkau menganggap layak kami untuk mengerjakan pekerjaan yang Kau percayakan. Sebagai hamba-hamba Tuhan untuk mengerjakan pelayanan, Tuhan menyanggupkan kami. Ada kekuatan, ada dorongan sukacita yang Kau taruhkan dalam hati kami untuk mengerjakan pekerjaan yang Kau percayakan bagi kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berhasil ya Tuhan, menjadi orang-orang berkenan di hati-Mu ya Tuhan, sambil menjaga diri kami untuk kami tidak bercacat, tidak bercela, tidak mencari loba, tidak menyenangkan hati manusia, tapi menyenangkan hati Allah yang telah memanggil dan memilih
mengikuti kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima kekuatan, kami terima sukacita, kami terima pengurapan daripada Tuhan pada saat ini. Kami berdoa, berikanlah Tuhan kesehatan, kekuatan bagi hamba-Mu, kesanggupan untuk melakukan tugas aktivitas mereka. Berikan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tidak ada yang sakit. Kalau ada yang sakit pada saat ini, sembuhkan tubuh mereka ya Tuhan. Kalau ada yang susah pada saat ini, hiburkan mereka ya Tuhan. Kuatkan mereka, sanggupkan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percayakan kehidupan umat-Mu, hamba-Mu, jemaat-Mu, para pendoa di pagi hari ini Tuhan. Lengkapi mereka dengan kelengkapan surga, untuk mereka sanggup dan mampu menghidupi hari-hari mereka pada saat ini, melakukan tugas aktivitas mereka pada saat ini Tuhan. Mempergunakan waktu-waktu mereka, karena waktu ini adalah kesempatan yang Kau berikan bagi kami, untuk kami boleh menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai, di mana kami ada pada saat ini Tuhan. Kami percayakan bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan buat aparat negara kami yang terus berjaga-jaga. Terima kasih buat keamanan, damai dan sejahtera yang Kau anugerahkan bagi bangsa kami. Dari ibu kota DKI Jakarta sampai kepada pulau-pulau, desa-desa, daerah-daerah, semua menikmati kemajuan, semua menikmati kesejahteraan bersama, semua menikmati kedamaian. Kami berdoa berkati bumi Indonesia tercinta ya Tuhan. Haleluya. Tetap dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Tidak ada bencana-bencana alam, tidak ada kerusakan-kerusakan, kerugian-kerugian. Dalam nama Tuhan Yesus, pemerintahan kami ada pemerintah yang takut akan Tuhan, menjalankan pemerintahan ini dengan nurani yang murni di hadapan-Mu ya Tuhan. Masyarakat Indonesia juga kami doakan supaya tetap dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, supaya tetap dalam damai dan sejahtera. Tidak ada pertikaian-pertikaian, tetap bersatu, tetap mengasihi Tuhan, saling mencintai satu dengan yang lain. Terima kasih Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu. Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dalam nama Yesus, pemberitaan Injil terus dikerjakan ya Tuhan. Kau yang berdaulat atas bangsa kami, Kau yang berkarya atas bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur saudara. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan berkenan atas segala doa, penyembahan yang kita naikkan kepadanya. Segala puji, hormat juga syukur. Segala puji, hormat juga syukur tunaikan padamu, karena cinta-Mu yang tiada terukur senang hidupku bah. Segala puji syukur, segala puji hormat juga syukur tunaikan padamu, karena cinta-Mu yang tiada terukur senang hidupku bah. Senang hidupku bagimu, senang hidupku bagimu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, Tuhan yang memberkati kita. Tuhan akan memberkati pekerjaanmu saudara, Tuhan akan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan dan studimu bagi yang masih studi. Tuhan membuat engkau berhasil pada saat ini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan membawa engkau naik dan bukan turun. Demikianlah terjadi bagi kita sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nama Yesus Kristus Tuhan kita. Bersama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara.
Kiranya kemenangan lepas kemenangan yang daripada Tuhan menjadi milik kita sepanjang hari ini. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya.